Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di podcast Diskusi Hukum Unida. Nah teman-teman, disclaimer dulu ya. Ini tuh untuk tujuan akademis saja, jadi mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian kita nanti. Nah kali ini saya sendiri Hestiana Marsha, ditemani oleh partner saya, ada Mbak Fitri. Kemudian kita punya narasumber hari ini dengan Bapak Abu Bakar. Selamat datang ya Pak. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu perlindungan data pribadi. Baik, langsung aja. Ini Pak, saya mau tanya. Jika saya seorang yang awam tentang hukum, bagaimana Bapak menjelaskan apa itu hukum perlindungan data pribadi? Oke, ya mungkin saya akan menyampaikan sederhananya ya. Data pribadi itu sebenarnya apa aja sih? Ya, secara awam mungkin contoh, nama kita, nama itu kan data, ya kan ya. Nama, terus tanggal lahir kita data, Betul. ya kan ya. Terus informasi rambut kita printing, ya kan ya. Terus tangan kita kebetulan ada 5 jari ya, terus tangan kanan kiri 2, ya kan? Terus kerjaan kita apa sih gitu kan? Contoh saya sebagai dosen dan praktisi hukum misalnya. Nah, itu kan semuanya data ya, ya kan? Nah, data itu sebenarnya kalau kita bicara hukum itu dilindungi oleh pemerintah. Negara kita itu melindungi terkait dengan masalah data, ya kan? Hanya masyarakat kita itu nggak paham bahwa itu data itu sangat penting. Nah, hal itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa kalian masyarakat Indonesia terutama ya, data pribadi baik nama, identitas, KTP, tanggal lahir, alamat, itu semuanya itu nggak bisa serta-merta dibocorkan kemana aja, harus dilindungi, dapat diinfokan kalau hal tersebut memang diperlukan gitu. Bahkan masyarakat itu punya hak loh gitu. Terkait data itu mau disebar kayak mau di-keep aja di kantongnya boleh-boleh aja. Nah, perlu kita sampaikan mungkin sederhananya seperti itu, Pak. Jadi untuk data pribadi yang spesifik atau biometrik itu mencakup apa aja sih Pak kira-kira? Mungkin sederhananya akan saya pisah dulu ya. Sebenarnya data pribadi itu ada 2 ya. Data umum sama data spesifik. Ya kan? Kalau data umum itu kayak nama. Oh, nama saya Roman Abu Bakar. Ya kan? Terus kemudian tanggal lahir saya, terus juga jenis kelamin saya. Ya itu kan? untuk yang umum. Yang umum. Iya, datanya secara umum. Kalau yang secara spesifik kayak apa ya? Istilahnya kayak rekam medis, ya kan ya. Terus kayak sidik jari, ya kan ya. Terus DNA atau dia punya penyakit bawaan, ya kan ya. Bahkan data kayak riwayat kejahatan, nah itu semua itu spesifik. Nah, kalau menyangkut terkait biometri ya, yang tadi Mbak tanyakan, kalau biometri itu ruang lingkup saya nyebutnya, bahasa akademisnya itu kayak sidik jarinya, kan sering banget ya data sidik jari ini dipakai, apalagi mungkin HP-HP yang canggih sekarang itu buka aja pakai sidik jari, ya kan ya. Kalau ada orang lain nih, ya, misalnya dia sidik jarinya beda pakai handphone kita, ya kan ya. Udah kita pakai nih biometri sidik jari kita, pasti kan nggak bisa buka. Iya, itu termasuk untuk scan wajah juga berarti ya Pak? Betul, sidik jari, ya kan ya. Terus scan wajah, retina mata, nah itu biometri semua. Bahkan helai rambut pun ini bagian dari biometri juga. Iya, makanya kalau kita sering ya, bahkan pernah nggak kita menjumpai film-film, ya kan ya, itu ngambil apa ya, satu helai rambut untuk mengecek DNA-nya kan bisa. Nah, biometri itu ruang lingkupnya lebih ke secara spesifik seperti itu. Jadi kalau seandainya data pribadi itu diibaratkan dengan benda fisik, dia itu lebih kayak dompet atau kayak rumah menurut Bapak? Sebenarnya ini kan pengandaian ya, pengandaian kalau data pribadi itu bisa dibilang itu aset yang harus kita jaga, ya kan? Nah,
dompet aset juga, rumah juga aset ya kan. Cuman itu kan beda ya, kalau kita bicara rumah itu kan, kalau kita bicara hukumnya itu kan benda tidak bergerak. Iya, Dompet betul, itu kan betul. benda bergerak, ya kan. Nah kalau data pribadi itu melekat ke kitanya, ya kan ya. Nah, kita harus mendefinisikan lagi nih kalau secara akademisnya, apakah identitas ini benda bergerak atau enggak gitu Iya. kan. Nah, tetapi terkait dengan masalah data pribadi ini melekat pada diri kita, ya kan ya. Diri kita di mana ya itu yang harus dilindungi. Bahwa contoh saat ini saya di Uniba, ya datanya saat ini saya keep di sini. Pada saat saya pergi ke Sumatera misalnya, atau saya pergi ke Kalimantan, ya datanya tetap mengikuti saya. Gitu. Ya sama. Mungkin lebih mirip kayak dompet kali ya, bisa dibawa-bawa. Kalau pengandaiannya antara rumah atau dompet ya, Iya. mungkin mendekati ke dompet. Dompet ya Pak ya. Iya, benar. karena bisa dibawa kemana-mana, tapi melekatnya ke saya. Iya. Jadi yang berhak untuk memproses dan menyimpan data pribadi kita itu kira-kira siapa nih Pak Oh, untuk data Kalau- pribadinya? kalau data pribadi kan itu hak kita ya. Iya. Mau kita sebar atau tidak, itu hak kita yang punya. Tapi Pak maaf, biasanya tuh kan kalau misalnya kita lagi datang ke mungkin sedang mau treatment nih, biasanya tuh ada beberapa klinik yang meminta data pribadi kita nih, seperti KTP. Nah itu kira-kira bisa nggak menjamin kerahasiaan dari data kita? Nah, kalau menjamin apa tidak, itu kan pihak treatmentnya itu Iya. tersebut kan. Tapi yang jadi perhatian adalah terkait dengan data pribadi. Contoh, kita harus meninggalkan KTP. Bahkan kita kalau sekarang pergi ke gedung-gedung di Jakarta Selatan nih, Iya, kan pasti sering tinggalin KTP. tinggalin KTP gitu kan. Nah itu sebenarnya kan ada yang namanya pemrosesan data, Iya. ya kan ya. Nah, pemrosesan banyak. Iya. Salah satunya menyimpan lah, ya kan ya, mentransfer data itu. Iya. Nah, terkait dengan penyimpanan tersebut, kalau kita treatment misalnya ke klinik misalnya kan suruh ninggalin KTP dulu nih, Iya. ngisi data dulu nih, Betul. ya kan ya. Nah itu hak kita mau ngasih apa enggak? Oh, jadi Itu haknya tetap di kita. Tapi balik lagi kalau kita nggak Iya. ngasih data, mereka juga nggak bisa memproses. nah itu dong. maksud saya Pak, gimana tuh Pak kalau misalnya, karena kan yang ditakutkan sama sebagian orang itu kalau misalnya kita kasih data kita nih, takutnya dipergunakan untuk hal-hal yang negatif gitu. Jadi cara menyampaikannya kira-kira Bapak ada nggak kira-kira yang bisa kita sampaikan untuk kliniknya agar kita tidak memberikan data, agar kliniknya bisa paham gitu, karena kan nggak bisa terproses Pak. Gini, terkait dengan masalah data diberikan saja sebenarnya nggak masalah. Oke, Hanya sebenarnya apa kita ya? ngasih batasan penggunaan Oke. data tersebut, karena kan itu hak kita, Iya iya ya kan ya. Kita memberikan data kita ke, contoh nih ke sebuah klinik misalnya, karena memang mau diproses untuk jadi member misalnya kan. Iya, betul. Member tadi nanti juga larinya benefit ke kita, biasanya kan seperti Iya itu betul kan. betul. Dapat diskon lah atau apa, ada promo kita dihubungi gitu. Iya benar-benar Nah, benar sih benar. Biasanya kan seperti itu, tetapi data ini kita serahkan khusus untuk hal tersebut, kayak nanti kalau ada promo, informasi apa, Iya betul. ya kan ya, dan masalah biaya misalnya atau price listnya di WA atau apa, contoh kalau kita tinggal nomor ya, karena nomor itu kan memang data pribadi juga Betul kan. betul betul Pak. Nah, hal tersebut pada saat kita sampaikan, kita kewajiban ya dari pihak kliniknya. Pihak klinik kalau kita bicara regulasinya itu pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola ya Iya, data betul. ya. Nah, dia itu hanya bisa menggunakan data itu sesuai yang kita kasih. Iya. Hanya peruntukan itu. Nah, masalahnya adalah kalau orang klinik tersebut menggunakan data untuk tujuan lain, Iya. pinjol misalnya kan, nah itu kan jadi problem ya. Iya betul. Memang betul. itu yang tidak diperbolehkan ya. Tetapi ketika kita memberikan terus tujuannya itu untuk member atau nah itu nggak masalah gitu kan ya. Yang penting ada persetujuan dari kita sebagai pemilik data. Oke. Seperti itu. Oke, jadi aman ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ke klinik atau kemanapun itu sebenarnya kalau memberikan data ke salah satu tempat itu sebenarnya nggak masalah. Boleh dilanjut Mbak Fitri untuk pertanyaannya? Mungkin saya sedikit menegaskan. Sebenarnya pemberian data itu diperbolehkan. Iya. Hanya aman tidaknya itu lebih ke pihak yang mendapatkan betul, data. betul dari pihak yang benar. Dia apa ya? Kalau bicara dalam agama Islam ya amanah apa enggak? Iya. Gitu kan. Diberikan terus tujuan lain kan enggak. betul, Nanti betul. malah pemilik data kasihan. Iya betul. Bahkan sering ada kasus itu kayak sebenarnya kliniknya amanah,
Hanya ada karyawannya aja. Karyawannya gitu kan. betul. Nah, itu yang Karyawannya harus sih. kita pahami bersama bahwa problemnya itu di internal mereka dan bagaimana mereka itu melindungi data kita yang udah kita berikan. Betul. Ya, kan, ya. Karena kan di dalamnya banyak orang nih di klinik nih. Iya. Ada yang bagian administrasi lah, ada dokternya lah, ada staffnya, Iya, iya. ya kan ya. Nah mereka kan punya kepentingan masing-masing. Jangan-jangan data kita itu digunakan. Iya. Kita kan nggak tahu juga. Iya. Tapi untuk pemberian data itu memang diatur, Oke. diperbolehkan. Boleh ya Pak. Makasih Pak. Lalu Sebenarnya Pak, negara itu boleh nggak sih mengakses data pribadi? Gini, kalau boleh tidaknya negara itu mengakses, ya kan? Karena ada 2 poin utama ya. Yang pertama yang harus kita pahami bersama bahwa data pribadi, ya kan? Data pribadi itu hak kita, ya kan? Tetapi hak kita yang diatur di dalam undang-undang itu bisa dikecualikan. Apa sih pengecualiannya ya? Sebenarnya ada pengecualiannya kayak penegakan hukum misalnya, ya kan? Kepentingan keamanan negara, ya kan ya. Terus pelayanan publik itu boleh mengakses data-data kita. Kalau kita kekeh dengan nggak boleh, nah itu kita sendiri juga yang rugi. Contoh kita mau periksa di pelayanan publik pemerintah kayak puskesmas misalnya, mereka nggak boleh mengakses data kita, ya kan? Ada mereka kan punya kepentingan bahwa ini orang punya riwayat kesehatan apa nih, contoh. Mereka kan harus ngecek kayak rekam mediknya dong. Rekam medik kan tadi kan kayak data spesifik, Iya, betul. ya kan ya? Harus diakses dulu, jangan-jangan ini alergi sama obat A misalnya. Nah, biar dokter paham, jangan tak kasih obat A nih, obat yang lain nih, karena dia alergi obat ini. Nah, itu kan kepentingan juga yang diberikan kepada negara, terutama karena puskesmas ini kan kepanjangan tangannya kan, dari pemerintah itu untuk mengakses data. Iya. Karena memang tujuannya itu pelayanan publik dibolehkan. Jadi meskipun kita itu punya hak terkait data pribadi kita, tetapi negara memiliki otoritas secara hukum untuk mengakses data kita. Tapi tidak serta-merta, saya pemerintah nih, contoh saya Pak Prabowo nih gitu kan ya. Negara kan presiden kita kebetulan saat ini kan Pak Prabowo, ya kan. Iya. Nah, terus Pak Prabowo pengen mengakses nama tetangganya, kan peruntukannya apa dulu nih gitu kan ya. Tetapi kalau untuk pelayanan publik misalnya ya, nah itu nggak masalah. Atau keamanan negara misalnya, itu boleh. Seperti itu. Kemudian siapa saja itu yang berhak memproses maupun menyimpan data pribadi kita? Sebenarnya kalau kita bicara regulasi kita, ya kan, di situ tidak disebutkan nama instansinya. Enggak, sebenarnya memang ada aturan terkait dengan ada lembaga yang akan dibentuk. Hanya saat ini kalau saya melihat faktanya itu di undang-undang kita tidak menyebutkan di Dukcapil boleh atau enggak, terus Kementerian Perdagangan boleh apa enggak, Kementerian Perhubungan boleh apa enggak. Sebenarnya bukan seperti itu, hanya instansi-instansi tersebut, instansi pemerintah ya, itu boleh untuk mengakses data kita, pengecualiannya tadi. Nah, tetapi untuk pihak swasta juga diperbolehkan dengan syarat pertama harus ada persetujuan kita. Dan kayak tadi ada klinik kan, ada beberapa klinik memang pihak swasta kan, yang mengelola klinik misalnya. Nah, mereka kan butuh data kita, boleh nggak? Nah, mereka bisa mengakses data kita dengan persetujuan kita. Nah, persetujuannya kan itu juga, saya boleh nggak minta data, nggak boleh seperti itu. Tapi peruntukannya harus dijelaskan. Bahkan kita sebagai pemilik data pribadi itu punya hak gitu, membatasi. Oke, saya kasih dataku, tapi hanya boleh untuk ini, nggak seperti itu. Tidak, saya kasih terus terserah kamu mau apain kan nggak boleh. Ya. Harus dijelaskan bahwa ketika saya ngasih data ini, contoh untuk nanti kalau ada promo, ada diskon, ada price list baru, misalnya seperti itu. Nah, sepanjang untuk keperluan tersebut dan kita sudah memberikan izin, nah pihak swasta boleh untuk mengakses data kita. Tapi kita bisa membatasi apa aja data yang boleh diberikan, ya kan ya. Jangan sampai nanti ini untuk kebutuhan klinik, kecantikan contoh, ya kan. Dia mengakses tiba-tiba data nama anak-anaknya siapa aja kan juga nggak boleh, ya kan. Kan nggak ada hubungannya dong. Kecantikan saya sama data anak saya kan kayak nggak ada hubungannya.
Tapi nggak tahu ya kalau ke depan ada penelitian bahwa kecantikan dipengaruhi oleh jumlah anak, nah itu kan kita beda cerita ya. Tapi sampai saat ini setahu saya kecantikan biar bisa diobati oleh klinik itu nggak ada hubungannya sama informasi anak. Oke. Baik Pak. Bagaimana dengan KTP kita yang difotokopi untuk keperluan apa ya, keperluan administrasi, Iya. gimana tuh Pak? Kembali lagi bahwa KTP itu kan di dalamnya itu ada informasi kita, Iya. ya kan? Yang baik lagi, pemerintah boleh, terutama pihak-pihak yang mendapatkan salinan KTP misalnya, ya kan? Itu selama udah mendapatkan izin dari kita pemiliknya itu boleh, ya kan? Yang tidak dibolehkan adalah dia mengakses sendiri, Iya. bahkan memaksa kita untuk menyerahkan harus mau nih, gitu. Itu nggak boleh, harus persetujuan kita, ya kan? Tetapi mereka ada batasannya. Contoh dia mendapatkan KTP, nah habis itu salinan KTP-nya digunakan untuk tindak pidana yang lain kan, nah itu yang nggak boleh. Iya sih. Ada batasannya. Dalam bayangan saya itu gini Pak, tempat fotokopian kita fotokopi KTP, terus ini narasi jahat saya ya. Iya. Ini apa namanya, pihak fotokopian itu ngumpulin data-data KTP itu, fotokopian bisa nggak ya kayak gitu? Terus Gini. dijual gitu atau? Nah, itu sebenarnya sebuah bentuk tindak pidana ya. Iya. Kalau kita bicara di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu udah masuk bentuk tindak pidana. Karena apa? Dia tidak mendapatkan izin kita untuk menyimpan dokumen. Tapi bisa itu Pak terjadi. Bisa saja, kita kan nggak bisa kontrol. Iya. Tetapi kalau itu terjadi, dia bisa kena tindak pidana. Tempat fotokopiannya ya. Iya. Karena kan kita butuh buat salinan. Ya. Tujuan kita ngasih KTP itu untuk tolong buatkan salinan. Oke, artinya apa? Kita memberikan izin dia menggunakan data kita itu untuk buat salinan doang. Iya. Yang tidak diperbolehkan adalah setelah itu dia jual. Nah itu tadi yang nggak boleh. Kita ngasih batasan penggunaan data pribadi kita untuk apa? Terutama tadi pemrosesan untuk buat salinan luas, bukan buat yang lebih. Oh dia bisa pinjol lah, bahkan buat KTP tiruan lah kan zaman sekarang kan teknologi Iya, lebih. betul. Sama paspor Iya. palsu. Nah paspor palsu juga bener, paspornya juga isinya data pribadi kita semua. Iya, Ya. betul. Banyak kan. Bahkan kalau saya kasih contoh sederhana, kalau kita mau belanja online lah, kalau katanya laki-laki suka Tokopedia, perempuan suka pakai Shopee, ya kan ya. Nah, itu kan kayak kita harus masukin data dulu dong, nama siapa, tanggal lahir siapa. Nah, itu kan salah satu bentuk pemrosesan. Iya. Tetapi di situ seringnya kan ada kayak persetujuan nih, term and condition-nya. Ya kan? Betul. Buat panjang banget nih ya kan, panjang banget. Sampai kita kadang mau baca aja males dulu. Ya kan? Iya, itu di luar dari KTP ya Pak, berarti nomor handphone juga itu Bisa, Nah, tapi di situ ada term condition harus kita checklist dulu. Iya, Ya kan? betul. Kalau kita mau pakai aplikasinya itu, ya mau nggak kamu ngasih datamu? Gitu. Iya, karena Kalau enggak ya nggak usah pakai. Gitu kan. karena biasanya kayak gitu tuh ada proses untuk kode OTP, Ya. OTP-nya tuh kan harus ada tuh di handphone. Ya. Nah, hal seperti itu kan sama aja kita memberikan persetujuan ya, Iya. pihak aplikatornya untuk mendapatkan data kita. Betul. Tetapi balik lagi, tidak boleh nih di dalam term and condition yang panjangnya segitu, di situ kayak diselipkan kata-kata yang sebenarnya merugikan kita gitu. Karena banyak banget saking malasnya orang Iya. baca kan, ya kan ya pasti. Banyak sekali. Biasanya Bapak kalau- semuanya kan sering ya kan ya. Pada saat lihat script, wah malas banget, udahlah langsung di scroll ke bawah, centang aja gitu kan ya. Nah padahal sebenarnya itu ada konsekuensi hukumnya. Oh, Kita oke. memberikan persetujuan untuk apa aja sih data kita itu. Iya, gitu. betul. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipahamkan oleh masyarakat kita. Jangan sampai hanya dianggap bahwa ini formalitas aja nih, gitu kan, scroll bawah checklist. Iya, Jangan. benar. Tapi banyak kayak gitu ya Pak. Iya, banyak. Jangan kan yang orang lain lah, keluarga saya sendiri aja saat ini saya kasih penjelasan. Kalau hal seperti itu tolong dibaca dulu. Apa aja sih, gitu kan. Tapi kan banyak sekali gitu Pak. Ya mau nggak mau resikonya, gitu kan ya. Karena kan itu kembali ke hak kita. Kalau Iya. hak kita nggak kita pakai ya dianggap kita udah menyetujui itu, ya kan ya. Karena sudah dicentang ya Pak. Ya, karena centang itu kan kayak menandakan bahwa Setuju. kita itu menyetujui, ya kan. Memang ada perdebatan lah ya bahwa nantinya
oh itu dibuat seolah-olah dibikin rumit biar kita itu asal menyetujui gitu kan. Ya memang bisa aja ada perdebatan bahwa itu kayak ada ketentuan yang diselipkan biar kita itu mau lah gitu kan, Iya, dan betul. merugikan kita gitu kan. Betul. Tapi baik lagi itu nanti ada perdebatan setelah. Tapi dari awal mending kita proteksi diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang memproteksi siapa lagi kan? Ya kan? Kita proteksi caranya gimana sih gitu kan? Ya udah kita baca temen itu panjang, jangankan panjang cuma 1 halaman gitu kan. Ya kan? Kalau 2-3 halaman selama itu menentukan nasib kita kan mau nggak mau kan kita harus baca gitu kan. Kita harus pahami itu. Makanya kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa terkait data pribadi itu penting, ya kan ya. Dan juga jangan dijadikan itu sebuah formalitas. Karena itu terkait dengan hak kita. Bahkan beberapa orang melihat bahwa data pribadi itu sebuah aset. Iya, Ya kan ya. betul. Ada yang dijual belikan malahan aset data pribadi. Ya kan? Banyak kasusnya. Betul. Oke Pak, baik. Saya sedikit paham tentang ilmu data pribadi. Nah, masuk ke yang paling dalam nih, kita akan masuk lagi. Nah ini Atau UMKM? bukan ya, bukan deh. Maaf. Lembaga-lembaga apa saja Pak yang menjadi pengendali data pribadi? Gitu. Kalau lembaganya saat ini ya, kalau kita bicara di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sebenarnya dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang itu dikeluarkan, ya kan ya, disahkan tahun 2022, 2 tahun artinya 2024 paling lambat seharusnya pemerintah membentuk lembaga negara yang mengatur, ya kan ya, terkait dengan masalah perlindungan data pribadi ini, baik itu bagaimana pengaturannya, kebijakannya seperti apa, sanksinya seperti apa, terus data pribadi apa yang diatur. Harusnya dibentuk oleh pemerintah setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terbit 2022. Nah, dikasih grace period lah 2 tahun. Tetapi sampai saat ini belum dibentuk, belum ada yang dibentuk. Nah, itu kalau kita bicara mungkin kepentingan politik. Apakah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu dianggap oh kayaknya belum terlalu urgent atau seperti apa. Memang padahal saya pribadi melihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menurut saya pemerintah harus segera mengakselerasinya. Apalagi di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu di dalamnya mengatur ada peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang harus dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Faktanya kan sampai saat ini belum ada. Makanya pemerintah ya harapan saya segeralah mengeluarkan aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Karena emang udah diamanatkan oleh undang-undang, gitu. Bukan saya yang nyuruh, gitu. Undang-undang yang nyuruh. Kalau saya yang ngomong siapa, pemerintah nggak mungkin dengerin. Tapi kalau undang-undang yang udah ngomong kan seharusnya pemerintah melaksanakan itu. Iya. Karena kan kayak jangan sampai undang-undang dibentuk, disahkan, tetapi secara praktek eksistensinya kurang. Kenapa? Karena peraturan pelaksananya aja belum selesai. Jadi kalau bisa pemerintah mudah-mudahan segera menerbitkan peraturan pelaksana dan peraturan presiden. Bukan saya yang nyuruh, undang-undangnya yang nyuruh. Berarti itu termasuk berkaitan ya Pak ya tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi itu seringkali kasus-kasus ini tidak memiliki putusan hakim yang tetap artinya ya. Gini, terkait dengan masalah putusan hakim yang ingkrah, itu balik lagi ke peradilannya. Tetapi peradilan memang berdasarkan pada peraturan undang-undangan, ya kan? Dasarnya untuk memutuskan peraturan undang-undangan. Undang-undangnya memang udah ada, cuma peraturan teknisnya aja yang belum. Nah, kalau masalah terkait dengan praktek, ada pencurian data lah, jual beli data pribadi lah. Undang-undang kita udah memang mengatur itu, hanya secara praktek penegakannya masih kurang maksimal karena peraturan pelaksananya kan memang belum. Inkrah pidana ya mau nggak mau nih peradilan mungkin akan terkendala juga terkait dengan masalah teknis hal tersebut. Iya. Karena mereka juga guidance-nya masih kurang. Kenapa Pak itu lama? Lembaga pengawas PDB itu lama sekali dibentuk, kenapa ya? Kalau masalah itu urusan politik ya Bu. Itu ya, kan? maksudnya apakah pemerintah ini
nggak apa ya, nggak apa ya, semacam tidak 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 serius. iya gitu. Lebih ke tarik ulur kepentingan kalau menurut saya. Karena undang-undang ini memang sudah dibentuk di tahun 2022. Nah, di undang-undangnya memberikan grace period 2 tahun. Berarti kan 2024. Nah, ini kita ngobrol nih di sini 2026. Udah lewat nih. Tapi lewatnya udah 1,5 tahun. Nah, memang saya paham bahwa peraturan pelaksananya itu saya pernah dikasih, ya, karena belum disahkan jadi saya nggak mau nunjukin. Tapi saya pernah dikasih lah salinan dari peraturan pelaksananya yang belum disahkan. Namun karena belum disahkan, ya ngapain saya tunjukin? Artinya kan belum berkekuatan hukum tetap. Tapi sebenarnya pemerintah sudah ada rencana untuk menerbitkan. Cuman kalau belum keluar kan percuma kita ngomongin. Berarti kayak kita pergi, ya kan ya, bawa roda cadangan misalnya, ya kan, jaga-jaga kalau nanti di jalan itu banyak bocor. Tapi ternyata banyak ada tapi bocor juga, kan sama aja nggak ada gitu kan. Nah, peraturan pelaksananya juga rencananya sudah ada, hanya secara praktek belum. Nah, hal tersebut juga berkorelasi terkait dengan masalah lembaganya, ya kan. Lembaga itu kan dibentuk karena ada peraturan pelaksananya dulu. Tidak boleh lembaganya nongol, tapi aturannya belum ada. Kan kita balik lagi konstitusi kita. Iya, betul. Konstitusi kita mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, artinya pembentukan lembaga harus ada aturan hukumnya dulu. Seperti itu. Nah, jadi karena aturan hukumnya belum ada, lembaganya belum bisa. Siapa sih yang membuat aturan tertulisnya dulu hukumnya? Ya, pemerintah lagi. Nah, kenapa belum? Ya, kembali lagi, apakah pemerintah punya concern yang lebih urgent lagi untuk dilaksanakan sehingga mengabaikan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi ini, atau seperti apa? Nah, itu urusan politik. Ya kan? Tapi secara hukumnya adalah fakta yang ada saat ini bahwa lembaganya memang belum ada. Tetapi terkait dengan pengelolaan data pribadi ini saat ini diserahkan kepada masing-masing instansi, masing-masing masing-masing pihak untuk mengelola. Guidance dia dari mana? Ya dari undang-undangnya saja. Tetapi belum mengatur secara khusus, eksplisit. Seperti apa? Contoh, kita pengen data kita diproses. Siapa saja sih yang pernah memproses KTP kita aja lah, gitu aja. Data kita kan salah satunya KTP. Siapa aja gitu. Ya saya nggak akan membantah dan semuanya masyarakat Indonesia pun juga paham bahwa KTP kita pernah lari kemana sih? Perbankan, ya kan? Kepolisian, Betul, ya kan? Mana lagi? Oh, kelurahan. Kita mau beli aset rumah misalnya, oh developer, ya kan? Terus lari kemana lagi? Banyak. Kita mau tracking data kita aja KTP susah banget. Termasuk itu Pak, ke perpustakaan. Betul. Nah itu banyak kan? Itu bagaimana kita men-trackingnya gitu. Iya. Nah, memang problemnya secara praktik kan susah. Tetapi yang tidak boleh saat ini adalah pihak yang telah mendapatkan data pribadi kita itu memanfaatkan itu untuk hal yang merugikan kita, pemilik data pribadi. Ya kan? Contoh, kelurahan dapat tiba-tiba dijual lah ke pihak lain, ya kan? Itu yang nggak boleh. Kita kan yang rugi. Nah, sedangkan masyarakat kita menganggap KTP aja, nyerahin aja, gitu. Padahal nggak paham konsekuensi hukum di belakangnya. Iya, betul. Kan? Banyak KTP di duplikat. Nah, terus bahkan saya pernah menjumpai kasus kalau nggak salah itu terkait dengan pemilihan umum deh. Orang mau nyoblos nggak bisa, katanya nomor KTP ini udah dimiliki orang lain. Iya. Itu gimana cerita? Ada kasusnya. Itu pada saat pemilu. Pada saat Pak Prabowo lawan Pak Jokowi di periode kedua. Nah itu ada kasusnya, saya pernah dengar di berita. Artinya kan ini, ternyata ada kasus seperti ini terkait dengan perlindungan data pribadi. Dia kan berarti dia ngeluarin KTP udah disalahgunakan orang lain. Betul. Itu kan rugi sendiri. Saya punya hak milih, kan saya punya hak memilih, tetapi hak pilih saya itu ibaratnya diambil orang lain. Rugi dong saya gitu. Saya bisa menentukan, saya pengen presidennya Pak Prabowo atau Pak Jokowi, hak saya dipilih orang lain. Jadi golput Pak. Tuh.
Terus untuk sanksinya sendiri nih Pak, sanksi-sanksi dari instansi yang berkait. Kalau sanksi ya, di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebenarnya sudah mengatur sanksi pidananya. Oke. Ya, kan, bagaimana orang dengan sengaja atau melawan hukum mengambil data orang lain tanpa izin, ya kan? Itu bisa dikenai sanksi pidana. Ya kan? Nah, tetapi ada juga sanksi terkait dengan masa administrasi misalnya, bahkan sampai denda, ganti rugi. Banyak di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi cukup clear sebenarnya mengatur terkait dengan sanksi, tidak hanya sanksi pidana aja, tapi ada administrasi dan denda atau ganti rugi. Oh, Ya. dendanya juga ya Pak. Cuman yang saat ini saya pribadi masih belum clear itu bagaimana kalau yang melakukan kesalahan terkait atau pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu instansi pemerintah. Kan unik ya, ibaratnya suruh ganti rugi tujuannya. Ganti rugi ke siapa gitu, atau bayar denda deh. Kalau ganti rugi mungkin yang dirugikan ya. Tapi kalau bayar dendanya kan masuk ke pemerintah. Iya betul. Artinya uang pemerintah masuk ke pemerintah, kayak kantong kiri masukin kantong kanan kan? Indah aja Pak. Iya, jadi kayak apa ya, sanksinya masih belum clear. Oh. Apakah itu akan diatur di dalam peraturan pelaksananya, kayak peraturan pemerintahnya atau peraturan presidennya? Nah, kita tunggu aja. Iya. Tapi harapannya memang cukup lama ini, udah 4 tahun, hampir 4 tahun lah saya nyebutnya. Maka dari itu saya mohon pada pemerintah agar bisa segera diterbitkan peraturan pelaksananya. Nah, agar apa bisa dilaksanakan. Baik, kita masuk ke pembicaraan ini terlalu ini sudah semakin jauh dan semakin dalam. Nah, ini ada satu contoh kasus Pak tentang kasus BPJS. Nah, ini kan tahun 2021 kan ya, itu ada sebanyak 279 juta data. Iya kan? Nah, itu termasuk ada nama, nomor telepon, alamat, gaji, data kependudukan. Nah, ini bagaimana dalam perspektif undang-undang PDP ini Kayak evaluasi ya terkait dengan kasus hal seperti itu ya. Dan nasib datanya ini, data 279 juta banyak banget sih nih Pak. Ya. Jadi memang kita itu sekarang hidup di zaman teknologi ya. Data itu dipindah tangankan cuma hitungan detik, ya kan? Cuma pakai jari tik gitu aja, data udah pindah, ya kan ya. Tetapi saya paham terkait dengan kasus BPJS tersebut, ya kan. Ya ironinya kasus tersebut ada sebelum undang-undang PDP ada, karena kita kan bicara hukum kita nggak berlaku surut asas retorika dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena kasusnya itu sebelum ada UPDP, jadi UPDP nggak bisa untuk menjerat kasus BPJS. Nah, kan kita hukum kita kan ada asas namanya asas retorika kan, asas retroaktif, nggak boleh berlaku surut. Hukum nggak bisa menjerat sebelum adanya undang-undang terbitkan. Ya. Ada pengecualian sebagai undang-undang terorisme, tapi untuk UPDP ini tidak boleh berlaku surut. Jadi terkait dengan hal itu tidak bisa digunakan UPDP. Tetapi kalau kita melihat kasus BPJS sebagai cerminan dari penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, misalnya kasus yang sama terjadi saat ini misalnya setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada, misalnya seperti itu. Nah, yang jadi persoalan adalah yang punya kewajiban melakukan pemrosesan data pribadi itu siapa? BPJS. Ya kan? Tapi kan BPJS kan sebuah instansi, di dalamnya ada organ-organ, ya kan ya. Nah, hukum kita itu ya kita belum bisa menjerat pidana terkait dengan masalah instansinya. Nggak mungkin sebuah lembaga hukum atau PT misalnya itu dimasukkan penjara, gimana caranya gitu. Masa akta pendiriannya mau dimasukin penjara kan juga nggak bisa. Ya kan? Tetapi yang bisa adalah siapa nih pihak di dalam instansi tersebut, karena kan kalau kita bicara tindakan, itu kan salah satu tindak pidana ya. Siapa sih oknum di dalamnya yang melakukan tindak pidana itu, menjual datanya, ya kan? Nah itu sebenarnya saat itu bisa aja dijerat terkait dengan masalah menyalahgunakan wewenang,
Karena kan dia sebagai karyawan di BPJS, dia hanya untuk mengumpulkan data. Peruntukannya apa? Ya peruntukan data aja terkait dengan masalah siapa sih kepesertaan BPJS. Tetapi dia menyalahgunakan kewenangan dia menjual data dari si peserta BPJS itu ke pihak lain. Dan dia kan kepentingan pribadi dia kan pasti dapat benefit dari situ. Nah itu yang bisa dikenain pidana. Berarti lebih ke perorangan. Perorangannya tidak bisa BPJS-nya. Wah karena BPJS menjual data pribadi, bubarkan BPJS kan juga nggak bisa seperti itu. Berarti nggak bisa menyerang ke badan instansinya. Tetapi terkait dengan badan instansinya bisa diberikan, kalau pihak swasta bisa dikenain sanksi. Ya, sanksinya teguran sampai pembubaran juga bisa, ya, penutupan, pencabutan izin usaha bisa seperti itu. Tapi kalau instansi pemerintah, karena di situ ada kaitannya dengan pelayanan publik, ya kan ya. Karena dengan adanya kasus itu kalau instansinya dibubarin, dicabut, ya kan ya. Terus pelayanan BPJS siapa yang akan menghandle itu? Masa harus dibentuk instansi baru, kan butuh waktu lagi. Nah, mau nggak mau terkait hal seperti itu, terutama terkait dengan instansinya. Nah, harus ada koreksinya. Bagaimana pertanggungjawaban ini di pihak siapa sih? Nah, apakah perlu adanya SOP baru di internal mereka? Gitu. Harusnya mereka juga harus belajar. Oh, kita ada kecolongan ini, artinya kita harus buat SOP. Tapi ya pemerintah harus tegas dong kepada instansinya. Tapi tegasnya gimana? Jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Contoh, yang bertanggung jawab harus dikenai sanksi. Personnya misalnya. Jangan sampai instansinya kan justru masyarakat malah akan rugi, pelayanan publik akan terganggu. Tapi terkait dengan personnya kayak, oh ini terkait dengan masalah data. Data siapa sih? Oh ada di direksi yang bertanggung jawab terkait dengan masalah administrasinya. Siapa tahu dia bisa dikasih teguran sampai mutasi, bahkan paling buruk dipecat lah, paling buruknya. Tapi kalau dia nggak terlibat, karena dia memang juga nggak tahu menahu, ada stafnya ternyata yang bersalah, stafnya ini yang bisa dikenai sanksi pidana. Tapi itu sudah masuk ke penyidikan belum Pak? Ibaratnya udah masuk ke penyidikan Barreskrim kan? Ya. Nah, memang kalau saat itu kasusnya artinya kan belum menggunakan UU PDP kan? Iya. Ya kan. Tapi dia pasti akan menggunakan undang-undang yang masih, kalau kita sebelum undang-undang perlindungan data pribadi sebenarnya terkait dengan perlindungan data pribadi carut marut lah aturannya. UU Dukcapilnya lah, KUHP-nya lah, UU ITE lah, kan semuanya tersebar nih. Nah dengan adanya UU PDP kan lebih gampang, pokoknya patokannya dari situ aja. Tapi bukan berarti dulu terus nggak ada perlindungan data pribadi, ada dulu. Ya, cuman tersebar aja dan tidak khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Nah memang saat itu bisa diproses, hanya kan aturannya dulu itu kan nggak secara spesifik seperti saat sekarang adanya UU PDP. Proses bisa aja jalan, tapi saya belum ngikutin lebih jauh. Apakah ada putusan yang udah inkrah atau belum? Katanya udah masuk ke mengajukan mutual legal assistance ke Hong Kong. Kan kalau nggak salah itu yang nyebarin data itu coach dari Hong Kong makanya. Iya. Kalau masalah, nah artinya kalau kita bicara terkait dengan institusi di Hong Kong lah, atau pihak yang ada di Hong Kong, nah memang hukum kita itu sifatnya teritorial. Teritorial artinya apa? Hukum kita itu hanya bisa mengatur atau mengikat hanya yang berada di wilayah Indonesia. Kecuali ada orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia terus dia lari ke luar negeri. Kita bisa kerjasama sama pihak terkait di instansinya untuk deportasi lah orang tersebut ke Indonesia agar bisa kita kenai sanksi pidana. Nah, memang hukum itu yang susah karena kita itu sifatnya teritorial, kita susah untuk berjalan ke sana. Tetapi pada prinsipnya bahwa terkait dengan perlindungan data pribadi, selama itu ada bentuk tindak pidana terkait dengan menjual data pribadi yang tanpa izin, ya kan ya, atau memproses data tanpa izin dari pemiliknya, itu salah satu bentuk tindak pidana. Ya kan ya. Sebelum adanya undang-undang perlindungan data pribadi pun sebenarnya itu udah diatur di dalam KUHP kita, cuman kan KUHP kita kan general ya. General. Memasukkan data aja kan salah kan, tindak pidana juga kan, kejahatan.
Nah, dulu sebenarnya udah ada, cuman nggak secara spesifik menyebutkan itu data pribadi, lebih ke situ. Dengan ada undang-undang pelindungan data pribadi lebih clear. Dan karena kita itu udah khusus lex spesialisnya UPDP, itu sanksinya biasanya udah lebih berat lah dibandingkan lex generalisnya. Nah, kayak di KUHP biasanya lebih berat di UPDP-nya seperti itu. Tapi prinsipnya tetap ketika meskipun pada saat itu belum ada undang-undang pelindungan data pribadi, tetap hal tersebut merupakan sebuah kejahatan. Prosesnya sejauh apa? Nah, kita bisa aja mengikuti hal tersebut. Bagaimana proses pidananya, sampai mana sih? Apakah udah putusan atau belum? Tapi pasti ada prosesnya. Selama ada kerugian. Apa atau jangan-jangan pemerintah ini menjadikan masa transisi undang-undang PDP ini jadi sebuah alasan untuk tidak melakukan investigasi gitu? Oh, hukum kita tidak mengatur bahwa adanya transisi terus tindak pidananya nggak diproses pidana. Hukum kita mengatur bahwa pada saat ada transisi yang berlaku adalah hukum yang pada saat tindak pidana itu berlaku terjadi, ya kan? Makanya kita kalau mengenal hukum pidana kita pertama harus paham tempus dan locusnya, tempat kejadiannya di mana dan waktu kejadiannya kapan. Itu menentukan hukum mana yang akan dipakai. Nah, karena kejadiannya sebelum adanya UPDP, yang dipakai saat itu adalah hukum yang belum ada UPDP-nya. Bagaimana KUHP mengaturnya. Nah, seperti itu yang saat itu dipakai oleh kepolisian, bisa dipakai untuk kepolisian untuk mengejar tindak pidana BPJS tersebut. Jadi sama dengan kasus Dukcapil itu ya Pak ya? Sama. Sebenarnya terkait dengan perlindungan data pribadi itu sejauh apa sih? Sebenarnya kasusnya hampir semuanya sama. Jadi data pribadi itu disebarkan kepada pihak lain dan yang menyebarkannya itu biasanya dapat benefit. Iya. Karena kan itu yang menjadi unsurnya bahwa adanya manfaat yang diterima. Kenapa? Karena zaman sekarang itu di zaman ITE terutama data pribadi gampang dijual dan mereka ada perhitungan biasanya ya. Saya pernah dengar itu untuk berapa data itu dihargai berapa. Iya. Ya kan ya. Nah, anggap aja contoh, saya nggak melihat kasus instansi apapun atau pihak manapun ya. Tapi contohnya gini, saya punya data, mbak semua punya data ya kan? Terus kita punya data, artinya kalau dikumpulkan ada 3 data, ya kan? Terus kita kasihlah data ini ke showroom mobil aja. Nah, mereka daripada pusing-pusing nyewa sales, adminnya aja ada nomornya, 1 klik aja, data kekirim ke 3 pihak, nggak perlu promosi kan, jauh-jauh kan? Iya betul. Nah, dia dapat benefit dong, ya kan ya? Dapat data, tinggal klik, brosur kirim ke kita bertiga. Mereka dapat benefit. Makanya data pribadi itu sangat penting banget, gitu kan ya. Maka anggap aja ada 1000 orang deh, datanya dijual ke showroom mobil gitu. Saya nggak nyebut instansi mobilnya apa gitu. Tapi bukan berarti semua showroom mobil ya. Iya. Pernah dengar, tapi itu bukan di showroom mobil sebenarnya. Cuman saya kasih contoh showroom mobil aja, ya kan ya. Kan nggak cuma showroom mobil yang dapat benefit. Contoh klinik tadi, ini dapat, ini member misal 100 orang yang datang ke situ 100 orang. Tapi kalau dia beli data misalnya, dia ternyata dapat 1000 data. 1 klik aja, nggak perlu promosi pinggir jalan, nggak perlu bayar orang, cuman beli data. Habis itu dia klik sekali, promosi udah kesebar. Iya. Karena kan dapat broadcast gitu kan? Betul Pak. Ya kan broadcast. Produk ini. Nah, saya pribadi, wah ini kesalahan, nggak dapat izin kan. Tapi kalau contoh nih, saya belanja di sebuah mall, pada saat itu suruh ngisi data, ya kan ya. Data di situ disebutkan nanti akan bersedia nggak dikirimin promo misalnya. Oh kita bersedia, tanda tangan kan. Nah, yang ngirimin kita promo itu dari instansinya tersebut atau pihaknya mall tersebut, ya nggak apa-apa karena kita udah ngasih izin. Iya. Tapi kalau yang ngasih promo itu pihak lain loh,
itu dari mana dapat data saya? Tapi banyak loh Pak yang kayak gitu. Saya juga kadang ada yang masuk tuh dari mana, ini dari perumahan, terus nanti ada yang dari klinik mana gitu tuh banyak banget. Ternyata nomor kita itu ada database-nya kan. Ya. Itu nanti disalurkan ke beberapa pihak. Betul. Kemudian mereka tinggal blast aja. Iya, nah mereka untung gede nggak perlu hire sales kan? Bayar sales berapa sih? Misal gaji UMR aja udah lumayan. Kalau data 1.000 orang misal tersebar di 10 provinsi misalnya, sekali klik aja nggak perlu bayar sales 10 orang di masing-masing provinsi kan? Enak banget. Itu salah satu bentuk kejahatan. Bahkan yang paling krusial dan nggak dipahami ya, mungkin saya kasih contoh. Mbak punya bank kan? Maksudnya punya ATM, ya kan? Terus punya ATM ini sering digunakan untuk narik data, narik uang. Nah, di situ kan punya PIN. Iya. Harus pakai PIN. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu PIN, nggak tahu Mbak gimana ya. PIN-nya itu menggunakan tanggal lahir. Ya kan? Pasti ya mungkin enggak ya Mbak, enggak. Tapi banyak masyarakat kita, wah biar nggak gampang lupa, PIN-nya itu tanggal lahir aja. Oke. Nah, problemnya adalah ketika KTP kita hilang dan orang yang dapat ATM kita hilang, ya kan ya. Terus dia mengetahui tanggal lahir kita, coba aja tanggal lahir PIN-nya. Ternyata masuk bener. Cuman dapat nomor KTP loh, ya kan ya. Nomor KTP-nya di situ ada tanggal lahirnya. Oh, ketahuan nih. Bahkan saya pernah dapat video, ya kan ya. Kayak dia itu mengupload di depan rumah gitu kan, upload selfie depan rumah. Nah, di situ kan ada nomor rumahnya, rumah. Nah, itu kan sebenarnya kan data pribadi kita kan. Betul. Nah, yang orang nonton status kita tahu, oh alamatnya di sana ya. Terus dia buat status atau oh saya mau jalan-jalan ke sini. Orang lihat, wah rumahnya kosong nih gitu kan. Saya udah tahu rumahnya nih, ya kan? Wah tanggal tersebut tak kesana lah. Iya betul. Nah itu kan data sebenarnya masyarakat kita nggak paham, tetapi kejahatan-kejahatan itu sebenarnya ada di masyarakat. Dan hal tersebut maka dari itu ya kita bisa mengedukasi masyarakat. Siapa tahu dengan nonton podcast ini nanti bisa tercerahkan atau jadi paham bahwa data pribadi itu nggak sesederhana formalitas doang, tapi ada konsekuensi hukum di belakangnya. Kayak bisa menimbulkan tindak pidana pencurian, perampokan. Ya, kenapa perampokan? Ya, saya kasih. Ya itu salah satu CCTV. Tapi kalau data pribadi kita, contoh, saya bekerja di mana? Oh contoh, saya Pak Romat kerja di Umiba, contoh ya. Terus, rute jalannya lewat mana? Oh lewat sana gitu. Saya nggak mau nyebut itu, takutnya data saya juga ketahuan juga kan. Iya. Lewatnya lewat sana. Terus tahu jadwal ngajarnya tiap hari apa? Dibegal lah saya di jalan kan bisa aja. Betul. Data udah ketahuan. Oh Pak Romat berangkat ke Umeba lewat rute situ tiap jam segini. Nah datanya udah kelihatan. Wah saya ngumpulin orang lah, 5 orang buat begal di tanggal tersebut, jam tersebut kan bisa. Nah ini salah satu bentuk data yang kalau kita itu nggak peduli dimanfaatkan orang lain untuk sebuah kejahatan. Bahaya juga ya. Betul. Ada yang mau saya tanyakan nih Pak. Ya. Kalau untuk penyebaran informasi hutang seseorang Pak, bagaimana proses pelaporannya? Ya, sebenarnya kalau ini di luar ya, sorry ya maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau pemrosesan misalnya ada ironisnya betul, ironisnya terkait dengan masalah pinjol terutama ya. Iya, jadi betul, Pak. pinjol saat ini ada yang namanya, tapi saya nggak mau menyamakannya karena ternyata saya ketahui sekarang bahwa ada dua hal ya, pinjol legal dan pinjol ilegal dan legal ilegal. Maksudnya berizin dan tidak berizin. Nah, kalau yang berizin, ya kan, mereka itu nggak boleh cara seperti itu. Maksudnya, menghubungi. Tapi yang sebelumnya yang nggak berizin, biasanya mereka itu minta akses handphone. Iya. Ya kan? Sampai situ nanti bisa mengakses nomor di handphonenya. Iya, benar-benar. Nah, orang yang di dalamnya itu
teman-temannya dihubungi semua. Iya, biasanya tuh banyak yang kayak gitu Iya. Pak. Jadi kayak merasa terganggu kan. Nah, itu nggak boleh. Oh, oke. Berarti Iya. itu ilegal. Itu ilegal. Yang legal saat ini yang saya ketahui, makanya saya sedikit mengedukasi juga terkait dengan masalah yang legal, pinjol yang legal itu mereka nggak boleh untuk mengakses data-data seperti itu. Tapi biasanya kalau kayak gitu, ketika pinjaman itu kan ada nomor yang akan dihubungi selain nomor pribadi nih Pak. Iya, kan itu kan minta persetujuan kita. Iya. Ya, Tapi katanya harus diisi itu kalau kayak gitu. ya makanya mau nggak gitu. Kalau nggak mau jangan Ya pinjam. pengalaman pribadi ya. Waduh. Jadi terkait dengan masalah pelaporan ya, ketika ada pihak yang melakukan penagihan itu dengan cara menghubungi kontak-kontak yang di handphone, itu kan nggak boleh, itu kan sebenarnya pelanggaran PDP. Tetapi sebenarnya ada satu lembaga non UPDP ya sebenarnya ya, ada yang namanya Asosiasi Fintech Indonesia, ya, itu AFPI namanya. Nah di situ kita bisa laporin kalau ada penagihan dari pihak fintech, baik itu berizin atau tidak berizin, melakukan penagihannya itu tidak sesuai, terutama tadi mengakses handphonenya itu kan nggak boleh. Nah kita bisa ngelaporin ke fintech bahwa ada nih pihak penyelenggara yang menyalahi untuk melakukan penagihan. Nah kalau enggak, AFPI enggak, misal nih mereka nggak mau memproses karena emang ini bukan anggotaku, karena ini ilegal, misal kita bisa lari ke kepolisian. Polisi yang punya kewenangan, karena polisi itu tugasnya apa? Menegakkan undang-undang, menegakkan hukum terutama. Nah, polisi punya kewenangan itu, kita buat laporan ke kepolisian. Tapi biasa kalau kayak gitu nih Pak, ke kepolisian kan tetap jatuhnya akan perdata gitu Pak. Gini, Gimana tuh? kalau kepolisian, ya kan ya, polisian itu ya sebenarnya unsur pidananya masuk nggak? Kalau unsur pidananya masuk ya udah diproses, akan diproses. Tapi kalau ini bisa diselesaikan karena pemidanaan seseorang itu bisa dibilang upaya hukum terakhir lah, ultimum remedium. Iya betul. Ya kan ya, kalau bisa diselesaikan ke keluarganya, keluarganya. Betul. Nah, karena kan tujuanmu apa? Misal, aku minta ganti rugi dong. Gara-gara kamu aku harus nyewa lawyer lah, aku harus kesini. Nah, kerugian kamu berapa? Tuntutlah ke sana. Gitu. Kalau udah selesai ya sudah. Tapi sebenarnya ada beberapa tindak pidana yang meskipun udah diselesaikan keperdataannya, pidananya masih jalan. Nah, terkait dengan PDP ini, ya, kalau saya pribadi kalau ganti ruginya udah dapat ya sudah, harusnya mending nggak usah dilanjutkan. Meskipun kita nggak bisa kontrol lagi ya. Tapi kan faktanya kan kerugian kamu karena kamu ditagih-tagih ini kan udah terpenuhi. Uang aku udah dapat ganti rugi. Nah, beda cerita kalau dataku udah kesebar kemana aja, nah itu kan susah banget. Iya betul. Ya proses hukum aja lah sekalian. Aku ganti rugi, tapi kan faktanya dataku udah kesebar kemana aja. Saya udah nggak bisa kontrol lagi nih data. Saya udah dipegang instansi mana aja. Tapi terkait dengan pinjol, terutama yang legal dan ilegal ya. Kalau yang legal sebenarnya mereka ada istilah pindar, pinjaman daring. Iya, apa pindar? Pindar, ada itu, makanya saya paham. Ada perbedaan yang legal dan ilegal, mereka istilahnya seperti itu untuk membedakannya. Nah, yang pasti kalau kita bingung nih ini legal atau ilegal, ya udah kita lapor aja ke AFPI. Mereka ada websitenya untuk buat laporan kalau ada. Iya. Jadi ada penengahnya ya Pak. Bener, yang membantu kita lah, advokasi lah misalnya kan kita seperti apa, ngarahin kita misalnya. Ini saya harus ngapa dong? Ini saya ada nih pihak penyelenggara kok melakukan penagihannya seperti ini. Kalau memang anggota mereka kan, mereka bisa melakukan penegakan, bahkan mereka bisa melaporin ke OJK untuk menyambut izin usahanya. Kalau izin usaha dicabut kan sebenarnya yang ditakutin pelaku usaha kan izin usaha mereka dicabut. Itu yang mereka yang takutkan. Berarti sebenarnya untuk pinjol sendiri ini ada yang OJK ini kan perbantuan dari mereka ya Pak ya? OJK itu kan instansi pemerintah. Iya. Nah, AFPI ini asosiasi. Nah, kalau misalnya tidak ada terkait dari OJK-nya nih, pinjaman itu gimana? Berarti kan ilegal dong? Kalau nggak ada izin dari OJK-nya, ya ilegal. Ilegal berarti. Cuman kan kita masyarakat sejauh apa sih kita tahu ini legal atau ilegal? Iya betul. Kan tidak semua masyarakat itu kan paham. Paham. Ya makanya ya sederhananya gampang. Kalau masalah
pinjaman online baik legal atau ilegal ya udah ke API aja. Biar nanti dibantu API untuk petikan. Oke. Nah, mereka juga punya kepentingan jangan sampai industri bisnis mereka terganggu nih, tercoreng gara-gara pinjaman yang ilegal tadi. Iya, baik Pak. Oke, sepertinya untuk hari ini kita cukup ya Pak ya. Ya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Kita sudah 1 jam, Bapak sudah menemani kita 1 jam lebih. Dan teman-teman yang mau tanya-tanya seputar aktivitas hukum kita, kalian boleh masuk aja di kolom komentar. Nanti kita akan pertimbangkan ya teman-teman ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti untuk nextnya kita akan baca komen-komenan kalian dan kita akan pertimbangkan untuk pertanyaan berikutnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, silakan Mbak Fitri untuk menutupnya. Begitu aja. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Dan sampai jumpa di podcast. Terima kasih banyak ya Ya, Pak. sama-sama. Selamat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin.